kita keluar sebagai hamba yang tapi Allah Bapak yakin tidak bahwa yang sudah kita lakukan itu sudah ditetapkan pahalanya? Kalau saya yakin, kalau kita membaca doa iftitah selain Allah ala Rasul, dibacanya kalau sebelum berbuka. Tapi kalau yang satu ini berbuka dulu baru dibaca. Wahab zaman telah hilang dahaga, wabadat dan urut dan sudah basah tenggorokan. Ini kita yakin. Wasabadat ajru insyaallah dan sudah ditetapkan pahalanya insyaallah. Ini yang menyebabkan kita semakin yakin dan istiqomah untuk terus melaksanakan ibadah kita sampai nanti tanpa ada yang tertinggal. Yang boleh ditinggalkan itu hanya ada 3. Apakah ini kembali itu 1, yang kedua kalau ada sekali musafir, tapi musafir itu bukan ke Tanah Abang. Kadang-kadang musafir ini Tanah Abang, soal Tanah Abang dia buka puasa. Aku ditanya kenapa buka? Nah, kita kan musafir. Dari mana emang? Dari Ciputat ke Tanah Abang. Kebangetan. Baru yang ketiga itu siapa yang sudah memang tidak sanggup lagi berpuasa, ya, maka Allah menyatakan dia boleh tidak berpuasa tetapi diganti dengan fidyah. Tahun lalu kayaknya di Tangsel 45.000 rupiah. Ya, tahun ini nggak tahu berapa yang satu nanti membayar fidyah. Katakanlah 50.000 kali 30 hari. Kapan membayarkannya? Imam Al-Ghazali menyatakan lebih baik disegerakan karena tidak ada jaminan usia kita sampai di akhir Ramadan. Jadi mungkin ada orang kita yang sudah sepuh, ya sahabat kita bayarkan dia. Begitu pun Allah berfirman, "Walitu minul iddah." Kamu sempurnakanlah bilangan saum kamu itu bisa 9, bisa 30. Ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau sudah betul-betul kita sempurnakan malam 1 Syawal kita diperintahkan untuk bertakbir. Siapa yang bertakbir? Yang puasanya lengkap. Kalau yang lengkap nggak usah takbir, karena nggak ada bagiannya. Ya, karena Allah jelas mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tapi faktanya yang melakukan puasanya ini yang luar biasa. Dokter pagi-pagi dia keluar, soknya paling depan, sajadahnya paling baru. Kemudian, ya, seolah-olah dia memang orang yang paling rajin ibadah di Ramadan. Ternyata dia ibadah. Salah sama kita sajadah. Sarungnya kita malah dia di arrested. Di kanan kirinya malaikat mentertawakan dirinya orang tinggi banget di 1 Syawal. Padahal tak puasa. Kemarin saya melihat berkeliling, 1 hari, kedua, ketiga masih menahan diri. Begitu dapat sepekan, dengan gampangnya dia merokok. Dengan gampangnya makan di tempat berbuka, seolah-olah memang tidak ada kewajiban baginya sebagai muslim. Dari penampilannya kita tahu dia muslim, tapi mungkin Pak Jeki muslimnya muslim KTP, KTP-nya doang, jangan susu. Masalah muslim apa? Oleh karena itu jangan ada sampai yang tertinggal, ya, soal kita, kecuali anak-anak. Tapi kalau menurut saya juga kalau dianggap anak-anak boleh. Tapi kalau sudah dewasa jangan ada yang meninggalkan. Begitu juga yang lainnya, jangan tertinggal. Karena kalau sudah sekali tertinggal, itu akan bisa tambah tinggal.
Kalau untuk sahurnya kita sudah sama-sama hafal. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak mudah mendapatkan maghfirah, keampunan dosa-dosa. Itu tidak mudah. Momennya jadi Ramadan ini. Kalau sholat tarawihnya beda sedikit. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, sama ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih ya dengan penuh dasar keimanan dan juga beriman, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang tidak mau, dosanya terhapus. Mudah-mudahan sholat tarawih kita pun belum ada yang tertinggal. Ada dua penyebab tarawih itu tertinggal. Yang pertama, berbukanya terlalu banyak makan sehingga berat ya untuk datang ke masjid. Yang kedua, acara bukber yang panitia tidak menyiapkan tempat sholat. Bukber boleh-boleh saja, tapi tolong dipikirkan ulang. Kalau mengancam sholat maghrib, sholat isya, dan sholat tarawih, lebih baik kalau saya bikin bukber. Ya, karena kadang-kadang hanya mengejar bukbernya, tapi ibadahnya terabaikan. Satu lagi, untuk kita menjaga kualitas ibadah tarawih kita itu, ada hadis Nabi yang menyatakan, man qama ma'al imani hatta yansarif. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai tuntas, bisa 11, bisa 23, tapi 23 udah lama. 11 saja banyak yang udah pengen cepat, apalagi 23. Maka solusinya disambung di rumah. Ya. Tapi waktu imam memimpin witir jangan mufaraqah. Itu artinya tidak hatta yang sering sampai tuntas. Iya Ustaz, saya mau lanjut lagi. Silakan. Mau tahajud silakan. Mau lanjutkan lagi 8 rakaat berikutnya silakan. Tidak ada masalah. Karena kita saja yang memahami sholat witir itu sholat penutup. Siapa yang bilang sholat penutup? Sholat witir itu artinya sholat ganjil, walaupun ditempatkan di akhir. Maka ulama menyatakan silakan sholat tahajud. Yang penting tidak berwitir lagi, karena Nabi tidak berwitir 2 kali dalam satu malam. Selesai urusan. Kenapa seperti Sufyan begitu imam memimpin witir, dia mufaraqah. Mari kita baca ulang hadis ini. Man qama ma'al imami hatta yansarif. Ini kutiba lahu, ya, dituliskan pahala kepadanya qiyamul lailah, seperti orang yang melaksanakan sholat sepanjang malam. Jadi saya sudah sampaikan supaya jangan mufaraqah. Man qama ma'al imami hatta yansarif, ya, kutiba lahu qiyamul lailah, akan dituliskan untuknya pahala seperti orang melaksanakan sholat semalam sunat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah kita termotivasi untuk terus melaksanakan dan menjaga ibadah Ramadan kita ini dengan baik? Karena memang banyak informasi-informasi yang kita terima dari hadis Rasulullah SAW bahwa memang Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau dia memang berbeda, sikap kita juga harus berbeda. Jangan flat aja. Ya, Ramadan dengan luar Ramadan sama aja. Mestinya berbeda. Kita baca misalnya Rasulullah mengatakan, ya, ayyuhan nas qad adzabtakum syahrun azim, syahrun mubarak. Sungguh telah datang satu bulan yang menaungi kalian, yang bulan itu penuh keagungan dan bulan itu penuh keberkahan. Iya. Dengan bulan-bulan yang lain. Syahrul azim wa syahrul mubarak. Lanjutan hadis, fi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Pada Ramadan itu terdapat satu malam yang apabila kita beribadah setara dengan 1000 bulan. 83 tahun lebih. Umat Nabi Muhammad berapa umur?
60, 70. Kalau kita mendapati ibadah qiyamul lail pada waktu Lailatul Qadar itu, kita sudah mati, masih dihitung ibadah 83 tahun. Ya. Jadi kita upayakan nanti ketika 21, 23, 25, 27, 29. Kalaupun bukan di tanggal-tanggal itu, kita tetap beribadah. Sehingga harapan kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan ya malam Lailatul Qadar yang sangat mulia. Baru yang ketiga lanjutkan hadis itu, apabila Ramadan tiba maka pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, maka syaitan-syaitan pun dibelenggu. Generasi milenial mulai protes dia. Memang surga dan neraka tidak ada. Memang mulai ada pintunya. Kalau soal hadis-hadis ibadah nggak boleh dipertanyakan seperti itu, karena ini ta'abbudi. Kalau ta'abbudi, apa yang dikatakan Rasulullah, sama kita mau apa? Ya. Karena ini bukan perkara-perkara yang empiris, ini perkara doi. Sudah percaya saja, jangan diperdebatkan. Ya. Saya ingin buktikan yang ketiga, bahwa syaitan-syaitan dibelenggu dan dia tidak berdaya di Ramadan. Apa buktinya? Memang di Masjid Nurul Iman jamaah sholat isyaknya di luar Ramadan ada selama ini. Tidak ada kan? Itu terbukti bahwa syaitan tidak berdaya. Coba nanti sudah selesai syaitannya dibelenggu di luar Ramadan, dikit lagi, tidak ada lagi, tidak ada seperti itu. 3 sah, kata Pak Edi. Iya, karena saya itu kuat hati. Kalau saya jauh-jauh perbandingan, begitu juga dengan sholat subuh. Itu fakta. Nggak ada jamaah di satu masjid di Nurul Iman dan juga di masjid lain kalau bukan di Ramadan. Itu artinya memang syaitan terbelenggu. Sayangnya nanti kalau sudah Ramadan berakhir, dia lepas lagi. Kalau Imam Ahmad bin Hanbali mengatakan sholat fardu berjamaah bagi laki-laki yang tidak ada udzur syar'i itu hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan adalah sholat dalam. Karena mereka berargumen Rasul dan para sahabat itu melaksanakan sholat fardunya kalau tidak ada udzur itu di masjid. Cuma kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang hanya menghukumi fardu kifayah. 2-3 orang yang sudah sholat berjamaah, yang lain terangkat dosanya. Dan masih kita seperti itu. Ya. Karena kita memakai dan memahami waktu kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu. Kalau kita ingin mendapatkan pahala orang yang berpuasa, ya, sebanyak itu pahala itu pindah kepada kita, kata Nabi, berikanlah sedekah dalam bentuk takjil. Di Ramadan ini yang bisa kita lakukan. Kalau di luar Ramadan tidak bisa. Walaupun ada puasa Senin Kemis ataupun Ayyamul Lebih. Tetapi orang yang bersedekah dalam bentuk takjil, maka pahala orang yang berpuasa itu akan sama kita dapatkan dengan kita kalau kita memberikan sedekah takjil kepada mereka. 2 malam yang lalu saya kuliah Ramadannya di Masjid Agung Discovery di Discovery Residen. Di sana ada Masjid Agung Discovery. Itu masjid baru tapi rezekinya luar biasa. Waktu diumumkan oleh panitia, nasi box 500, ya, takjil 1.500. Kalau memang obsesi ketua DKM-nya Pak Armaya, dia kepengen seperti di Jogokarian, 3.000 sampai 4.500 porsi untuk takjil. Karena apa? Mengamalkan hadis ini. Kita memberikan sedekah dalam bentuk takjil kepada mereka yang sedang berpuasa. Masalah muslim. Motivasi kita berikutnya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Kata Rasulullah, seseorang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran di Ramadan,
tidak diharapkan baginya untuk dapat berinteraksi di luar Ramadan. Kalau di Ramadan saja dia tidak baca Quran, itu sulit diharapkan dia baca Quran di luar Ramadan. Itu kira-kira maksudnya. Karena syahrul Ramadan tadi unzila fihi, jadi bulan Ramadan ini dinyatakan sebagai bulannya Al-Quran. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, berapa hari kalian menghatamkan Al-Quran? Ada yang tunjuk tangan, 1 kali sehari ya Rasulullah. Karena Nabi terlalu cepat dan kamu tidak bisa apa-apa selain baca Quran. Jadi yang 1 kali 1 hari itu tidak. Satu lagi mengatakan saya per 3 hari ya Rasulullah khatam. Itu pun masih terlalu cepat. Yang ketiga, Nabi bertanya lagi, kamu berapa? Saya dalam 1 pekan sekali ya Rasulullah. Ini yang ideal. Jadi kalau Ramadan sudah kita lewati 1 pekan, saya berharap masing-masing kita sudah mengatakan 1 kali. Secara pribadi, ya, kita obsesinya tinggal 3 kali lagi untuk sampai akhir Ramadan. Kalau tidak bisa 4 kali, ya sekali. Kalaupun sekali tidak, ya kita malu kepada Allah, karena ada orang yang sedikit agak bangga mengatakan begini, umur saya sudah setua ini, belum pernah saya menghafalkan Al-Quran, tapi scroll HP berjam-jam. Ya, jadi momennya sebenarnya kita membaca Al-Quran itu ini di bulan Ramadan. Kalau tidak di bulan Ramadan, sulit diharapkan bagi kita untuk dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak sekali memberikan keterangan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan demikian dampaknya itu berefek 11 bulan di luar. Yang terakhir, bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana Allah mengabulkan doa hambanya dan Allah menyatakan sangat dekat dengan kita sebagai hamba Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Ya. Jika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Lanjut, aku akan mengabulkan permintaan hambaku jika mereka meminta kepadamu. Ayo, kita minta. Minta saja belum tentu dikasih, apa yang tidak? Harus minta. Terutama nanti saya ingatkan di sujud terakhir salat witir di terakhir Ramadan, itu ada yang kita minta, ya Allah berikan kesempatan kepada hamba untuk beribadah pada Ramadan yang akan datang. Itu kita baca tahun 1446 yang lalu, diijabah oleh Allah 1447. Mari kita buktikan apa yang sudah diijabah oleh Allah itu kita syukuri. Karena kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak bapak kita, saudara kita, jamaah kita yang kita tidak ketemu lagi di Ramadan tahun ini karena dia telah menghadap Allah Subhanahu. Ada 2 doa dan 1 munajat. Ya, mudah-mudahan yang sudah biasa membacanya dalam sholat ini sudah hafal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita hatinya berbolak-balik, kadang mau tarawih, kadang enggak, kadang mau tadarus, kadang tidak, baca doa ini. Ya bukan di dalam mulut, sambil pendiaran. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba dalam agama. Kita memerlukan pertolongan kepada Allah. Kalau kita menjalani ibadah ini ada kesulitan, mungkin rematiknya kambuh, ya. Kemudian fisik kita rasanya kurang fit, baca doa ini. Karena tanpa dimudahkan Allah, kita tidak akan mudah beribadah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Berulang.
Kita jangan terlalu percaya diri bahwa kita bisa mudah melaksanakan ibadah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mudah melaksanakan. Kemudian dari dua doa ada satu munajat di berbagai masjid. Munajat ini dibacakan sehingga hafal. Saya nggak tahu di sini kita baca bagaimana. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang ini. Astagfirullah. Aku mohon ampun kepada-Nya. As'aluka ridhaka wal jannah. Aku mohon ridho dan surga ya Allah. Ya. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepada Allah dari kemarahan-Mu dan juga berlindung kepada dari neraka. Allahumma innaka afuwwun karim. Wahai Zat yang Maha Pemberi maaf, tuhibbul afwa dan mencintai kemaafan. Fa'fu anni ya karim. Maafkan aku ya Allah yang Maha Mulia. Jadi munajat itu perlu kita lafazkan paling baik saat kesendirian. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan apa-apa yang telah kita pelajari tadi, Ramadan kita pada tahun ini lebih baik dan lebih bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.